Tiga keuntungan besar AC Milan datangkan Soaliho Meite. AC Milan akhirnya secara resmi mengumumkan kedatangan pemain baru mereka yang bernama Soaliho Meite dari Torino. Pemain berusia 26 tahun itu rencananya akan mengenakan jersey dengan nomor punggung 18. Kedatangan Meite memang sudah lama dinantikan oleh AC Milan. Tentu AC Milan juga perlu berterima kasih kepada Frank Kessie yang ternyata ikut membantu proses kedatangan Meite. Sebelum bergabung dengan AC Milan, Meite sudah banyak bertanya kepada Frank Kessie. Selain itu, faktor AC Milan saat ini adalah pemuncak klasmen Serie A Italia juga menjadi salah satu pemicu mengapa Soaliho Meite mau datang ke San Siro. Sebetulnya, seberapa hebat Soaliho Meite hingga layak berseragam Rossoneri? Berikut ini 3 keuntungan yang bisa didapatkan AC Milan dengan mendatangkan Meite. Versatile. Sebagai gelandang, Meite memiliki kemampuan bermain di sejumlah posisi mulai dari gelandang bertahan, gelandang tengah, sampai gelandang serang. Namun posisi utamanya adalah tetap sebagai gelandang tengah. Meite diandalkan timnya karena kemampuan baiknya dalam mengatur permainan dan membagi bola. Hal ini sangat dibutuhkan AC Milan yang kerap ditinggal pemainnya karena cedera musim ini. Meite setidaknya bisa mengcover posisi yang ditinggalkan Ismail Benaher, Frank Kessie sampai Hakan Calhanoglu. Soaliho Meite kini sudah 2 musim penuh membela klub Torino. Ia sudah menjadi andalan Torino di musim pertama bergabung dengan tampil sebanyak 35 kali di Liga Italia dan mencetak 2 gol serta 3 assist. Di klub asal Turin itu ia sudah membukukan 94 penampilan di semua kompetisi dengan kontribusi 3 gol dan 7 assist. Pada musim ini saja ia sudah bermain di 14 pertandingan dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. 2. Statistik menonjol. Berdasarkan statistik, Meite merupakan gelandang ketiga di Liga Italia dengan jumlah dribble terbanyak. Meite rata-rata melakukan 2,71 dribble per laga. Sebagai pemain yang juga memiliki spesialisasi sebagai gelandang serang, Meite juga memiliki catatan ofensif yang bagus. Meite tercatat sukses memenangkan 3,62 duel per pertandingan di area penyerangan. Dalam hal operan, Meite juga terbilang lumayan. Ia saat ini ada di posisi 10 sebagai pemain di Liga Italia dengan akurasi umpan terobosan. Nilai rata-ratanya adalah 0,54 per pertandingan. Kemampuan dribble serta aerial duel tentu bisa membuatnya sangat berguna di AC Milan. Seperti diketahui, AC Milan saat ini tengah mencari pesaing untuk Calhanoglu di lini tengah, menyusul tak dipermanenkannya Brahim Diaz pada akhir musim. 3. Investasi jangka panjang. Keuntungan AC Milan lainnya dengan merekrut Meite adalah jaminan investasi jangka panjang. Seperti diketahui, AC Milan saat ini tengah membangun tim dari pemain-pemain muda. Meite saat ini masih berusia 26 tahun. Itu artinya masih ada banyak tahun terbentang dalam karirnya di AC Milan. Titik balik AC Milan. Momen yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2019 mungkin akan sulit dilupakan oleh sebagian besar fans AC Milan. Sebab di hari itu, mereka melihat tim kesayangannya dihajar habis-habisan oleh Atalanta dengan skor 0-5. Kala itu, Milan sudah ditukangi oleh Stefano Pioli namun belum diperkuat Zlatan Ibrahimovic yang baru tiba pada Januari 2020. Mereka memainkan skuad inti secara utuh dan berharap bisa mengubah peruntungan lewat kemenangan. Rossoneri berhasil melewati laga dalam kondisi yang baik. Mereka meninggalkan lapangan dengan 11 orang pemain, tidak ada yang diganjar kartu merah. Kendati demikian, mereka tetap kalah memalukan. Atalanta sukses menjadi mimpi buruk Milan di akhir pertandingan. Milan kalah dengan skor 0-5. Siapa sangka kalau kekalahan itulah yang justru mengubah peruntungan Milan. Frank Kessie mengungkapkan apa yang terjadi di balik layar Milan pasca kekalahan tersebut. Pria berkebangsaan Pantai Gading itu mengatakan kalau Milan berubah semenjak momen itu. Laga itu adalah titik balik kami. Kami adalah Milan dan tidak boleh menunjukkan impresi yang buruk. Sejak hari itu ada yang berubah, ucapnya pada Il Giornale. Pioli menjelaskan apa yang dia inginkan dari kami. Tim mengikutinya dan kami melakukannya sepanjang waktu sekarang. Kami mengikuti gagasannya. Ketika dikalahkan Atalanta pada tahun 2019 lalu, Milan masih mengusung formasi 4-3-3.
Namun seiring berjalannya waktu, Pioli melakukan perubahan dan kini Rossoneri nampak mulai nyaman dengan skema 4-2-3-1. Bermain dengan dua gelandang memberikan kami rasa percaya diri yang lebih dan juga mengembangkan performa dari para pemain bertahan, tambah Casey. Kami harus berterima kasih kepada mereka yang skeptis. Mereka memotivasi kami setiap harinya. Mereka bagikan vitamin buat kami. Tutup Casey. Calhanoglu dan Hernandez positif COVID-19. AC Milan mengumumkan bahwa dua penggawa pilarnya yakni Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez positif terinfeksi COVID-19. Milan mengumumkannya pada hari Minggu sore WIB. Sebelumnya kedua pemain tersebut tak ikut latihan pada hari Jumat 15 Januari kemarin. Dari situ ada kekhawatiran bahwa keduanya mungkin terinfeksi virus corona. Akan tetapi ternyata kedua pemain itu berlatih lagi pada Sabtu pagi waktu setempat. Menurut laporan dari Il Giornale, Hernandez dan Calhanoglu ikut latihan lagi karena hasil tes corona mereka sebelumnya tidak meyakinkan. Tes mereka disebut menunjukkan hasil positif. Theo Hernandez dan Hakan Calhanoglu memang boleh berlatih lagi. Namun pihak AC Milan kemudian menyatakan keduanya harus masih menjalani tes. Pada akhirnya hasil tes keluar pada hari Minggu ini. Calhanoglu dan Hernandez pun dinyatakan positif terinfeksi virus corona COVID-19. AC Milan mengumumkan bahwa Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez dinyatakan positif menggunakan usap molekuler yang dilakukan kemarin ke semua tim, sementara semua hasil tes lainnya negatif. Klub segera memberitahu otoritas kesehatan. Para pemain tanpa gejala tetap diisolasi di rumah. Semua anggota tim lainnya akan terus diawasi dengan ketat sesuai dengan protokol federal. Demikian pernyataan dari laman resmi AC Milan. Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez jadi pemain terbaru di skuad AC Milan yang terinfeksi virus corona COVID-19. Sebelumnya ada Zlatan Ibrahimovic pada awal musim ini. Kemudian yang terbaru ada penyerang lainnya yang Ante Rebic. Mario Mandzukic dikabarkan segera merapat ke AC Milan. Penyerang asal Kroasia Mario Mandzukic dikabarkan akan segera merapat ke AC Milan usai menerima tawaran kontrak dari manajemen Rossoneri. Seperti yang diketahui, Milan terus mencari amunisi sejak beberapa musim terakhir, dan musim ini mereka sebenarnya sudah memiliki skuad yang solid. Akan tetapi Stefano Pioli merasa bahwa tim ini masih bisa menjadi lebih baik lagi dengan beberapa tambahan amunisi yang tepat. Beberapa pemain di sejumlah posisi pun diburu oleh Rossoneri. Di antaranya di lini serang. Pada akhirnya perburuan Milan mengarah pada penyerang Gaek Mario Mandzukic. Wajar saja jika radar AC Milan mengarah ke Mario Mandzukic, sebab sekarang ini ia berstatus free agent usai berpisah dengan klub Al Duhail. Kini AC Milan dan Mandzukic dikabarkan sudah menemui kesepakatan. Pemain 34 tahun itu pun akan segera merapat ke AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Milanus dari Calcio Mercato. Kabarnya Mandzukic akan menekan kontrak dengan durasi 18 bulan di Milan. Ia akan menekan kontrak tersebut pada hari Selasa 19 Januari 2021 nanti. Namun sebelum itu ada satu hal yang masih perlu didiskusikan oleh Milan dan Mandzukic. Mereka perlu memutuskan apakah Mandzukic akan menerima kontrak 6 bulan dengan opsi perpanjangan 1 tahun atau ia akan langsung menekan kontrak dengan durasi 18 bulan. AC Milan membuat keputusan yang cukup bagus dengan merekrut Mario Mandzukic, sebab meski sudah Gaek, ia adalah pemain berpengalaman yang sukses di Italia.